Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ikhwatal iman, ahibba azani Allah wa iyyakum ajmain. Senantiasa kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberadaan kita di tempat yang berkah ini, di majelis yang berkah ini mendatangkan keberkahan bagi hidup kita. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap apa yang Allah rezekikan. Semoga amal soleh kita dibaguskan oleh Allah. Dosa, kesalahan, kehilafan kita diampuni oleh Allah. Semoga kita direzekikan oleh Allah husnul khotimah. Dan semoga kita semua insya Allah tidak hanya berkumpul di dunia ini di tempat yang terbaik, tapi kita pun berkumpul di akhirat di tempat yang terbaik, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kajian kita antara maghrib dan isya ini di hari Ahad yang ketiga akan kita kaji dan tadaburi surat Luqman. Surat Luqman surah yang ke-31 ayat yang ke-33. Surat Luqman surah yang ke-31 ayat yang ke-33. Kita akan mengambil pelajaran dari satu ayat Allah yang mulia. Dan kita berdoa semoga kita bisa istiqomah dalam kajian-kajian Al-Quran, khususnya dalam kajian tadabbur Al-Quran. Karena ikhwatal iman, seutama-utama wasilah untuk tazkiyatun nafs dan seutama-utama wasilah untuk menambah keimanan kepada Allah adalah dengan mengkaji dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan atau diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Dan tentu yang diinginkan oleh Allah merujuk pada surat Shad ayat 29, demi upaya kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, yaitu liyadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Hendaklah Al-Quran itu ditadaburi, dikaji, didalami, difikirkan, lalu kemudian diambil pelajaran darinya, yaitu dengan mengimplementasikan nilai-nilai kandungan-kandungan ayat dalam kehidupan. Barulah kita akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Dan keberkahan itu artinya subutul khair wa dawamuhu wa kasratuhu. Bahwa keberkahan itu bermakna kebaikan yang bertambah, kebaikan yang langgeng, kebaikan yang berlimpah. Sehingga sesiapa dari kita yang menginginkan hidupnya berkah, bertambah berkah, berlimpah berkah, maka inilah urgensinya mengapa kita harus senantiasa meluangkan waktu mentadaburi dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surat Luqman ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wakhsyaw yauma, dan takutlah kalian akan datangnya suatu hari. La yajzi walidun awaladih, di mana seorang ayah tidak dapat menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin awalidihi syai'a, dan anak pun tak dapat menolong ayahnya sedikit pun. Inna wa'dallahi haqqun, sungguh janji Allah itu adalah benar.
Fala tagurannakumul hayatud dunya, janganlah kalian diperdaya, ditipu oleh kesenangan kehidupan dunia. Wala yagurannakum billahil gharur, dan jangan pula para penipu yaitu setan laknatullah alaih menipu kalian, memperdaya kalian sehingga kalian jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, kita akan mengambil pelajaran berdasarkan penggalan demi penggalan pada ayat yang mulia ini. Pelajaran pertama akan kita ambil dari penggalan ayat, ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia. Di dalam Al-Qur'an manusia itu disebutkan dengan 4 istilah. Yang pertama insan, yang kedua basyarun, yang ketiga nasun atau annas, dan yang keempat bani Adam. Inilah 4 istilah manusia di dalam Al-Quran. Ketika Allah memanggil manusia dengan annas, maka annas itu artinya adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Makhluk yang butuh berinteraksi dengan manusia lainnya. Itu artinya annas, makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Allah Subhanahu wa taala menyeru atau memanggil manusia ya ayuhan nas. Ya adalah harfun nida. Harfun nida atau huruf yang dimaksudkan sebagai seruan atau panggilan. Dan tujuan dari seruan, tujuan dari harfun nida adalah jalbul intiba. Apa itu jalbul intiba? Mengundang perhatian atau meminta perhatian kepada yang diseru. Ketika orang tua menyeru atau memanggil anaknya, ya soleh, ya soliha, maka hendaknya sang anak memberikan perhatian kepada orang tua yang menyerunya atau memanggil namanya. Apa perhatian yang harus dia berikan adalah kelanjutan terhadap seruan. Sebab inti dari seruan adalah kelanjutan dari seruan tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia, menyeru manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia. Sehingga para mufasir menyebutkan bahwa seruan ini adalah sebagai hujjah Allah atas manusia. Sebagai hujjah Allah atas manusia. Bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi manusia dengan seruannya. Dan Allah tidak menginginkan keburukan bagi manusia dengan seruannya. Namun manusia ada yang menyambut seruan dan ada yang tidak menyambut seruan. Sehingga kalau kita merujuk pada surat Al-Baqarah di bagian awal dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, Allah memetakan manusia menjadi 3 kelompok dalam hal respon manusia terhadap seruan Allah. Respon manusia terhadap seruan Allah menjadikan manusia terpetakan, terklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang beriman, yang kedua kelompok orang-orang kafir, dan yang ketiga adalah kelompok orang-orang munafik. 20 ayat pertama surat Al-Baqarah memetakan manusia menjadi 3 kelompok dalam hal respon manusia terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada seruan Allah yaitu Al-Qur'an, maka mereka itu digambarkan keadaannya di dalam surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi. Bahwa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada seruan Allah, maka mereka itu akan senantiasa bertilawah dengan ayat-ayat Allah haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa mereka akan menjadikan pribadi mereka terhadap seruan Allah sami'na wa ata'na. Adapun orang-orang kafir ketika datang seruan dari Allah Subhanahu wa taala, gambarannya, keadaannya disebutkan di dalam surat Yasin ayat yang ke-46. Allah mengatakan
wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Bahwa tidaklah mereka orang-orang kafir itu ketika datang seruan dari Allah, ketika datang ayat-ayat Allah yang dibacakan, diperdengarkan kepada mereka, melainkan sikap mereka terhadap ayat-ayat Allah itu berpaling. Itu adalah orang-orang kafir. Sehingga orang kafir itu mereka ketika datang suruhan Allah mereka mengatakan ma sami'na wa angkarna bima sami'na. Mereka tidak mau mendengarkan seruan Allah, dan kalau mereka dengan terpaksa mendengarkan, mereka akan mengedepankan keingkaran sebelum memikirkan dan memahami seruan tersebut. Itu adalah orang kafir. Lalu bagaimana dengan orang munafik? Orang munafik di dalam surat Al-Anbiya ayat yang kedua Allah mengatakan ma yatihim min dzikri min rabbihim muhdasin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Orang munafik kalau datang seruan dari Allah mereka dengar, tetapi hatinya tidak merasa butuh untuk mengamalkan seruan tersebut. Jadi mereka mendengarkan seruan ya karena ada kepentingan-kepentingan duniawi. Lalu mereka sami'na wa asoina, mereka dengarkan lalu mereka akan menimbang seruan-seruan itu. Kalau seruan itu ada kepentingan duniawi yang mereka dapatkan, mereka akan ikuti seruan. Dan jika tidak ada atau berat bagi syahwat mereka, maka mereka akan tinggalkan. Karena ada 3 kelompok manusia dalam hal respon mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan keadaan mereka di dunia dan keadaan di akhirat pun berbeda. Menjadikan keadaan mereka di dunia dan keadaan di akhirat berbeda. Bagaimana keadaan mereka di dunia dan keadaan mereka di akhirat? Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Mari kita lihat bagaimana keadaan orang yang beriman di dunia dan keadaan orang yang munafik di dunia, keadaan orang kafir di dunia, dan bagaimana pula keadaan mereka nantinya di akhirat. Orang yang beriman, keadaannya di dunia dan di akhirat disebutkan di ayat yang ke-5. Allah mengatakan, ulaika ala hudam mir rabbihim. Orang beriman itu karena mereka selalu menyambut seruan Allah, maka mereka di dunia berada di atas hidayah Allah. Mereka berada di atas petunjuk Allah. Atau mereka adalah orang-orang yang selalu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Atau kita lihat ayat lainnya di surat Az-Zumar. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Surat Az-Zumar ayat yang ke-18. Mereka itu ketika mendengarkan banyak perkataan, mereka memilih mendengarkan dan mengikuti perkataan yang terbaik yaitu Al-Quran. Sehingga dengan mengikuti Al-Quran Allah katakan ulaika hadahumullah. Mereka lah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka lah orang-orang yang berakal. Itu keadaannya di dunia. Yaitu ulaika ala hudamir rabbihim. Lalu keadaannya di akhirat. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan di akhirat. Lalu bagaimanakah orang-orang kafir di dunia dan juga di akhirat keadaannya? Orang kafir ihwatal iman, keadaannya di dunia disebutkan di ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawah. Di dunia ini ada sumbatan ya di pendengaran mereka, di penglihatan mereka, dan hati mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaannya di dunia. Sehingga mereka itu sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Itu keadaan mereka di dunia. Dan bagaimana nasibnya di akhirat? Walahum azabun azim. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Itu adalah orang kafir di dunia keadaannya dan di akhirat nasibnya. Bagaimana dengan orang munafik? Orang munafik bisa kita lihat di ayat yang ke-10. Keadaannya di dunia dan keadaannya di akhirat. Di dunia keadaannya fi qulubihim marad. Ya, di dalam hatinya itu terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada. Dan Allah semakin menambah penyakit itu. Nah, itu adalah orang-orang munafik. Di dunia hatinya terjangkiti penyakit, yaitu penyakit nifak, hubbud dunia. Dan Allah semakin menambah penyakit itu, atau Allah tidak menyembuhkan penyakit itu dari hatinya. Lalu nasibnya di akhirat, walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dan di akhirat nanti nasibnya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih disebabkan karena kedustaan mereka.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia dan telah memetakan manusia dalam 3 kelompok terhadap respon manusia terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita diberikan pilihan untuk memilih salah satu dari 3 kelompok manusia ini dalam respon mereka terhadap ayat-ayat Allah. Apakah kita pengen berada pada kelompok yang pertama, ataukah kemudian kita berada pada kelompok kedua atau kelompok yang ketiga? Semoga kita semua insya Allah berada pada kelompok yang pertama. Kemudian ihwatal iman, inti dari seruan Allah kepada manusia, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rob kalian. Ya, bertakwalah kalian kepada Rob kalian. Bahwa Allah menginginkan bagi manusia itu untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Karena takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabul ma'asi, yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Itu adalah makna dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia bertakwa kepada Allah, maka mereka akan berada pada kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang-orang yang beriman di dunia dalam hidayah dan di akhirat dalam kemenangan. Tapi manakala kemudian mereka tidak berada pada kelompok yang pertama, berarti mereka berada pada kelompok kedua dan kelompok yang ketiga, yang berarti mereka tidak akan merasakan kebahagiaan yang hakiki di dunia. Sebaliknya Allah jadikan dada mereka sempit di dunia. Allah katakan di dalam surat Toha ayat 124 sampai dengan ayat 126. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu ma'isyatan dongka, Allah jaminkan kehidupannya di dunia itu dalam keadaan ma'isyatan dongka, yaitu Allah mencabut kebahagiaan yang hakiki dari hatinya. Dia tidak akan merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang hakiki. Sehingga dia hanya akan mencari dan memuaskan syahwatnya dengan kebahagiaan yang semu, bukan yang hakiki. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat tersebut surat Toha ayat 124 khususnya pada penggalan ma'isyatan dongka, beliau mengatakan wa intana ama hayatuhu, meskipun kehidupannya berlimpah dengan kenikmatan, akala masya'a, wa syariba masya'a, wa sakana haitsu sya'a, madama yukhalifullaha wa rasulah, la yash'ur bitmi'nanil qalbi. Jadi meskipun hidupnya berlimpah kesenangan, dia bisa makan makanan apa saja yang dia sukai, dia bisa minum minuman apa saja yang ternikmat, yang kalau mungkin sebagian besar kita hanya bisa menghayalkan dan membayangkan, dia bisa mewujudkannya. Karena banyak hartanya, dia bisa tinggal di villa, di hotel, mana saja yang dia mau. Tapi karena dia tidak menerima seruan dari Allah, maka dia tidak akan pernah merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang hakiki. Melainkan dia akan merasakan kesempitan hidup di dunia. Dan di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Sehingga dia pun kemudian bertanya, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dahulunya aku dapat melihat. Allah bilang, kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dikarenakan dahulu kamu di dunia berpaling dari ayat-ayat Allah yang datang padamu, maka di akhirat engkau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, maka Allah menyuruh manusia untuk bertakwa kepadanya, dan seruan takwa ini dikaitkan dengan Rob. Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rob kalian. Kenapa ikhwatal iman? Inilah yang menjadi alasan terkuat kenapa manusia harus memberikan perhatian kepada Allah yang menyeru dan memberikan perhatian kepada inti seruan. Karena Allah adalah Rob manusia. Apa arti daripada Ar-Rob? Arti dari Rob disebutkan oleh para ulama tafsir adalah penggabungan dua nama Allah. Yaitu Allah sebagai Al-Khaliq
dan Allah sebagai Al-Hafiz. Dasarnya adalah surat Toha ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-50. Ketika kemudian Fir'aun bertanya kepada Musa, "Faman rabbukuma ya Musa?" Siapakah Tuhan kalian berdua wahai Musa? Lalu kemudian Musa memberitahukan kepada Fir'aun tentang siapakah Tuhannya. Lalu Musa menyebutkan tentang Tuhan dengan pendefinisian dari Rob. Musa mengatakan, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqa tsumma hada. Bahwa Tuhan kami adalah yang menciptakan segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu yang diciptakannya itu. Itulah arti daripada Ar-Rabb, penggabungan dua nama Allah, Allah sebagai Al-Khaliq dan Allah sebagai Al-Hafiz, itulah yang disebut dengan Ar-Rabb. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan memelihara manusia. Allah memelihara manusia dengan dua hal. Pertama, Allah memelihara kita dengan rezeki berlimpah. Sebagaimana firman-Nya, Inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepada engkau nikmat yang sangat berlimpah. Saking berlimpahnya nikmat yang Allah berikan, nikmat Allah tak dapat dicatat. Dasarnya surat Luqman ayat yang ke-27. Sehingga Allah memberikan gambaran dan perumpamaan. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduh min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Andaikan semua pepohonan di muka bumi itu dari akar, batang, cabang, ranting dijadikan pena dan lautan 7 benua disatukan dijadikan tinta yang dengannya akan dihitung nikmat Allah, ma nafidat kalimatullah. Imam Al-Qurtubi menafsirkan, ma nafidat kalimatullah, tidak akan habis tercatat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat Allah. Jangankan yang kita minta, yang tidak kita minta Allah kasih. Yang tidak kita minta Allah kasih, apalagi kalau yang kita minta, saking banyaknya tak dapat dicatat. Dan saking berlimpahnya nikmat Allah tak dapat dihitung. Dasarnya surat Ibrahim ayat 34 dan surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Andaikan kalian bermaksud mentotal merekap menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Kalian tidak akan pernah sanggup. Maka inilah bentuk pemeliharaan Allah yang pertama, yaitu Allah memelihara dengan nikmat. Lalu bentuk pemeliharaan Allah yang kedua adalah Allah memelihara kita dengan syariat. Allah memelihara kita dengan syariat. Syariat inilah yang menuntut kita bagaimana dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat lahiriah dan nikmat batiniah harus menjadi wasilah dan sarana semakin dekat kepada Allah. Sebab kedekatan hamba atau manusia kepada Allah adalah bentuk pemeliharaan Allah yang kedua. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan jadikanlah wasilah. Dan apa makna wasilah di situ? Perkara-perkara dunia atau potensi-potensi keduniaan. Jadikanlah potensi keduniaan yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepadamu sebagai jalanmu, wasilahmu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dekatnya manusia kepada Allah adalah bentuk pemeliharaan Allah. Sehingga siapa dari manusia yang mensyukuri nikmat Allah dan tunduk dengan syariat Allah, maka dia berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ihwatal iman, alasan kenapa kemudian manusia harus memperhatikan seruan Allah, karena Allah yang menciptakannya dan Allah yang memeliharanya. Alasan apa yang membuat kita sebagai anak wajib memberikan perhatian kepada orang tua? Wajib untuk mengikuti seruannya selagi bukan dalam perkara maksiat, adalah karena jasa orang tua, andilnya yang begitu besar dalam proses kita terlahir sampai kita mampu berdikari. Atas jasa dan wasil orang tua, kita tak mampu membalas itu semua, maka kewajiban kita untuk memperhatikannya, untuk memenuhi seruannya selagi bukan dalam perkara maksiat. Hatta orang tua kafir sekalipun tetap kita berikan perhatian dalam perkara yang ma'ruf. Kalau saja orang tua sebagai wasilah seorang anak manusia mendapatkan kenikmatan sehingga dia wajib untuk memberikan perhatian kepada wasilah yaitu orang tuanya,
maka lebih wajib lagi manusia itu memberikan perhatian kepada Allah yang telah menciptakannya dan telah memeliharanya. Maka inilah alasan kenapa seruan terhadap manusia dikaitkan dengan Rabbun Nas, Tuhannya manusia. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Supaya kita sadar alasan terkuat kenapa kita harus bertakwa kepada Allah. Karena Allah yang telah menciptakan diri kita dan memelihara hidup kita. Wakhsyaw yauman, dan khawatirlah kalian dengan datangnya satu hari. La yajzi walidun awaladihi wala mauludun, dan seorang anak huwa jazin awalidihi syai'a, bahwa ayah tidak bisa menolong anaknya dan anak pun tak dapat menolong ayahnya sedikit pun. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Pertama adalah bahwa akan datang satu hari di mana pada hari itu ayah tidak bisa menolong anak dan anak tak dapat menolong ayahnya. Makna pertama dari yauman itu adalah hari kiamat, yaitu hari kematian. Bahwa apabila datang kematian, Allah takdirkan kematian kepada seorang anak, maka sehebat apapun ayahnya, setinggi apapun kedudukannya, dia tidak akan mampu menunda kematian datang kepada anaknya. Demikian pula sang anak, sehebat apapun ilmunya, kekayaannya, sebanyak apapun, setinggi apapun jabatannya, profesinya, dia pun tak dapat menolong ayahnya untuk selamat dari kematian ketika kematian datang kepada sang ayah. Ini makna yang pertama. Sehingga ayah tidak bisa menolong anaknya ketika kematian datang dan anak pun tak dapat menolong ayahnya ketika kematian datang. Disebutkan pertalian nasab, bahwa hubungan antara ayah dan anak gambaran kedekatan karena pertalian nasab. Kalau saja dengan ikatan nasab seorang ayah tidak bisa menolong anak dan anak tidak bisa menolong ayahnya, maka tentu orang lain yang jarak kedekatannya dengan ayah lebih jauh tidak bisa memberikan pertolongan. Kalau saja dengan kedekatan hubungan, yaitu pertalian nasab, tidak bisa saling membantu dan menolong, bagaimana lagi dengan orang lain? Kalaupun kemudian ayah tidak bisa menolong anak dan anak tidak bisa menolong ayahnya di dunia untuk selamat dari kematian, setidaknya di akhirat mereka bisa saling tolong menolong. Tapi syaratnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Maka disuruh kita bertakwa kepada Allah karena akan ada suatu hari jika bukan karena landasan takwa, maka orang yang terdekat kehidupan kita di dunia akan menjadi musuh kita di akhirat. Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Bahwa pertalian cinta dan kasih sayang, hubungan-hubungan yang dibangun di dunia ini dengan ikatan yang sangat dekat, kalau tidak dilandasi dengan takwa akan menjadi musuh pada hari kiamat kelak. Jangankan orang lain, orang terdekat saja jika tidak kita persiapkan mereka menjadi pribadi takwa, tidak kita persiapkan mereka berbekal takwa, maka kelak akan menjadi musuh. Alih-alih memberi manfaat malah akan membebankan. Anak akan menuntut ayahnya, ayah akan menuntut anaknya pada hari kiamat kelak. Ya. Apalagi orang lain yang kemudian kita ada kelas dengannya akan menuntut. Karena setiap orang nafsi-nafsi akan memikirkan dirinya sendiri. Kapan kita baru mengingat keluarga kita, memikirkan orang lain? Kalau kita sudah masuk surga, baru kita akan ingat keluarga kita cari teman kita, sahabat kita. Tapi sebelum kita menginjakkan kaki di surga, semuanya berpikir nafsi-nafsi. Semuanya berpikir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqah hatta yubda anhu dainuhu. Bahwa jiwa seorang mukmin akan terhalang masuk surga sampai hutang-hutangnya di dunia dilunasi. Jangan antum berpikir, enggak apa-apa saya tidak bayar hutangku. Sebab saya berhutang kepada ikhwah yang insya Allah mudah mengikhlaskan kalau ada yang berhutang pada. Jangan.
Sebab apabila kemudian kematian datang, dia tidak akan mengikhlaskan. Sebab dia menginginkan kebaikan dan bekal bertambah pada dirinya. Dan apabila kemudian dia mendapati ada orang-orang yang berhutang padanya, dia akan menagih hutang tersebut dalam bentuk amal soleh diberikan kepadanya. Sebab dia belum tentu selamat, dia butuh banyak bekal. Dan bekal itu adalah amal soleh, takwa. Sebab banyaknya amal soleh dan takwa akan mengundang rahmat Allah untuk selamat dari azab neraka dan masuk ke dalam surga. Sehingga setiap orang akan berpikir dirinya bagaimana bisa selamat, tak peduli orang lain. Jangankan orang lain, keluarga terdekat pun tidak akan difikirkan. Dia hanya berpikir bagaimana selamat. Nanti kalau di surga baru dia pikir yang lain. Baru dia mencari mana temannya, mana sahabatnya, mana keluarganya. Sehingga takutlah kepada hari itu, hari kiamat. Hari di mana kita akan berpikir tentang diri kita masing-masing. Maka jangan sampai orang-orang yang kita cintai di dunia, orang-orang yang kita membersamainya di dunia malah menjadi musuh di akhirat nanti. Bukankah Allah sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang yang beriman, keluarga orang yang beriman. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum. Bahwa orang terdekat kita itu masih berpeluang dan berpotensi menjadi musuh, apalagi orang lain. Apalagi orang lain. Maka seutama-utama untuk mewaspadai datangnya hari di mana pada hari itu kita tidak akan saling tolong menolong, bahkan saling tuntut menuntut, adalah dengan membekali diri kita, keluarga kita, tetangga kita dengan takwa. Makanya di awal ayat yang diseru manusia, annas, makhluk sosial, supaya jangan kamu soleh sendiri, sebab tetanggamu akan menuntutmu nanti. Temanmu akan mencarimu dan menuntutmu kalau kamu tidak pernah mengajak dia dalam kebaikan. Keluargamu yang kamu nafkahi, dia akan menuntutmu kalau kemudian kamu tidak pernah mendidik dia dengan kebaikan. Ya. Jangankan orang lain, keluarga saja akan menuntut kita, apalagi tetangga kita. Dia tidak terima, ya Rob, saya enggak terima. Saya dilempar ke dalam neraka, si fulan tetangga saya. Dia selalu ke masjid, tapi saya enggak pernah diajaknya, saya enggak terima. Saya enggak ridho. Saya menuntut hak saya sebagai tetangga untuk mendapatkan kebaikan harusnya di dunia dia berikan kepada saya, dan kebaikan terbesar itu adalah dakwah. Tapi dia tidak berikan, saya tidak ridho. Ya. Jangankan orang lain, keluarga saya berpeluang jadi musuh. Anak ketika dilempar ke dalam neraka nggak mau dia. Nggak ridho, dia menuntut bapaknya. Dia menuntut ibunya, dia menuntut saudaranya. Ya, kenapa dia kemudian tidak dibantu dulu di dunia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, sebaik-baik bekal sebelum datang hari tersebut adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligot. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang betul-betul memberikan perhatian kepada apa yang mesti dipersiapkannya sebagai bekal setelah kehidupannya di dunia. Berikan perhatian kepada apa yang menjadi bekal kita. Ya. Ikhwatal iman, kalau nanti di antara antum yang belum menikah, insya Allah akan menikah, katakanlah 6 bulan ke depan. Orang tua antum itu sudah menghayalkan, sudah memikirkan 6 bulan ke depan itu bagaimana bentuk pestanya. Di mana akan diacarakan, berapa tetamu undangan yang akan dihadirkan. Makanan yang perlu dipersiapkan, bagaimana menunya, itu sudah dipikirkan. Padahal 6 bulan ke depan acaranya kalian. Tapi orang tua sudah sibuk bikin kepanitiaan. Kenapa? Dia pengen pernikahan terjadi sesuai dengan hayalannya berupa sempurna, perfect. Sehingga meninggalkan kesan positif dari tamu-tamu yang hadir. Bukan kesan negatif, bukan buah bibir yang buruk, tapi buah bibir yang baik. Maka bagaimana sedaya upaya kekurangan-kekurangan bisa diminimalisir pada hari tersebut. Nah, ihwatal iman, Allah menyuruh kita faliyanzur. Ya, hendaklah setiap orang memberikan perhatian. Artinya apa? Bukan sekedar kita tahu akan ada hari kematian, tapi betul-betul pikirkan, hayalkan apa yang akan saya jawab ketika dituanya di kubur. Bekal apa yang mesti saya persiapkan? Bagaimana nasib saya di alam barzah? Bagaimana nasib saya di alam mahsyar? Itu harus betul-betul kita pikirkan, kita persiapkan. Sehingga Allah menyuruh kita wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. An-nazar, nazar itu melihat, menghayalkan, memikirkan, memandang ke depan. Itu an-nazar.
Kita disuruh wal tanzur nafsun ma qaddamat ligot. Pikirkan memang apa yang mesti kau persiapkan untuk hari esokmu. Karena pada hari itu tidak ada yang bisa menolong dan menyelamatkan kita dari siksaan dan dari azab kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa itu hanya dapat diperjuangkan, diusahakan ketika hidup di dunia. Ketika hidup di dunia. Baik. Kita lanjutkan ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Allah mengatakan inna wa'dallahi haqqun. Bahwa sungguhnya janji Allah itu adalah benar. Pasti. Suka tidak suka, senang tidak senang, kita akan berjumpa dengan kematian ikhwatal iman. Allah mengatakan iqtaraba linnasi hisabuhum. Telah sangat dekat kematian bagi manusia. Telah sangat dekat. Wahum fi ghaflatin muridun, tapi manusia tetap saja lalai. Manusia tetap saja berani berbuat dosa. Padahal kematian perkara yang pasti. Dan tidak pasti kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu enggak pasti. Kita meninggal dalam keadaan diridhoi Allah dan selamat di kubur lalu masuk surga, itu enggak pasti. Yang pasti itu kita mati, itu pasti. Tapi setelah kita mati, apakah kita bahagia, itu enggak pasti. Apakah kita selamat di alam barzah, selamat di mahsyar dan masuk surga, itu enggak pasti. Dalam arti kita tidak bisa menjaminkan dan memastikan bahwa kita pasti selamat, enggak bisa. Kematian pasti terjadi, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa kita akan selamat setelah kematian. Artinya apa ihwatal iman? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya kita disuruh ikhtiarkan kematian dalam keadaan diridhoi Allah. Mati perkara yang pasti, tapi kita tidak pasti meninggal sebagai orang yang diridhoi Allah. Tidak pasti kita meninggal husnul khotimah, makanya harus diikhtiarkan, harus diperjuangkan. Nah, karena itulah kita harus selalu dalam bingkai takwa, menciptakan suasana takwa. Itulah kenapa kita kemudian memprogramkan, diantaranya adalah ada pengajian walaupun sebulan sekali atau kemudian sepekan sekali. Tapi kita berusaha untuk hadirkan diri kita demi untuk mensuasanakan iman kita. Sebab diantara kita ada yang imannya sudah mutmainnah, istiqomah, tapi ada yang imannya masih lawamah, bagaikan es batu di dalam kulkas. Selagi di dalam kulkas kuat bekuannya, tapi kalau keluar dari kulkas mencair. Nah, kalau kondisi iman kita seperti itu, kita butuh suasana seperti ini. Kita butuh ada pertemuan walaupun sepekan sekali. Kita makan berjamaah. Lalu kemudian kita berdiskusi. Kita hadir saja bermajelis seperti ini. Kata para ulama bahwa banyak perubahan terjadi pada seorang muslim itu dikarenakan energi saudara muslimnya terhadap dirinya. Jadi perubahan terbesar terjadi pada diri kita itu bukan karena majelis ilmu, bukan karena taklim, bukan karena ayat yang kita hafal, tapi energi dari orang-orang soleh di sekitar kita yang merubah kita itu lebih besar daripada energi kebaikan yang kita dapatkan dari taklim dan juga dari ayat-ayat yang kita hafal. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dahulu kami kalau sudah mulai merasakan kelemahan iman, ya kami ketemu guru kami. Dan begitu banyak orang-orang yang mengambil istifadah dari guru kami, bukan dari taklimnya, tapi dari melihat semangat guru kami dalam berdakwah, melihat akhlaknya, itu banyak dari kami yang terbentuk akhlaknya, jiwanya. Ya. Kita tidak banyak mendengarkan bagaimana karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya yang sampai ke kita, sangat sedikit karya-karya beliau yang kita dengarkan. Lebih banyak karya murid-muridnya, di antaranya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tetapi ternyata bahwa kekuatan perubahan terbesar yang dirasakan Ibnul Qayyim sehingga menghasilkan banyak karya, pengakuan beliau adalah energi kebaikan yang dia dapatkan dari banyak berinteraksi dengan sang guru. Maka ihwatal iman ahibazani Allah wa yakum, inilah rahasianya kenapa para nabi berdoa wa alhiqni bis solihin, kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Karena banyaknya kebaikan dengan kita bermajelis, dengan kita bersama berkumpul dengan saudara-saudara kita yang soleh. Baik, kemudian ihwatal iman, kelanjutan ayat adalah fala tagurannakumul hayatud dunya. Allah mengatakan janganlah kalian sampai tertipu oleh kesenangan dunia. Kesenangan dunia disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, ada 6 bentuk kesenangan dunia itu. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin
wal qanatiri al muqantara minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwama wal an'am wal harth zalika mataul hayati dunia. Kesenangan dunia itu kalau bahasa kita ada 6. Yang pertama kesenangan terhadap lawan jenis, kesenangan terhadap keturunan, kesenangan terhadap kelompok harta terutama emas dan perak, kesenangan terhadap kendaraan, kesenangan terhadap binatang ternak, dan kesenangan terhadap properti seperti tanah, sawah, kebun, rumah, dan seterusnya. Zalika mataul hayati dunia. Siapapun yang hidup pasti berjuang untuk mendapatkan ini semua. Dan Allah tidak melarang kita mendapatkan itu semua. Allah cuma mengingatkan kita, fala tagurannakumul hayatud dunia. Jangan sampai kesenanganmu dan kecintaanmu pada dunia kamu korbankan nilai-nilai takwa. Yaitu demi mendapatkan dunia kamu melakukan yang haram. Demi ingin mendapatkan kesenangan dengan lawan jenismu kamu menempuh cara-cara yang haram. Engkau berzina, engkau berpacaran, dan berbagai hal lainnya yang tidak sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melarang kita merasakan kebahagiaan bersama dengan lawan jenis. Tapi syariat mengatur kita sebagai bentuk pemeliharaan Allah dalam kita menyalurkan syahwat kita. Allah mengatur. Allah SWT menurunkan syariat melalui ikatan pernikahan. Maka itu yang benar. Jika kita menempuhnya dengan jalan yang haram, berarti kita telah tertipu oleh syahwat kita. Allah tidak melarang kita untuk punya motor, punya mobil. Tapi manakala untuk mendapatkannya dengan cara yang riba, maka Allah Subhanahu wa taala enggak ridho, berarti kita sedang tertipu oleh dunia. Allah tidak melarang kita untuk mengumpulkan harta, tapi kalau kemudian dengan cara mencuri, merampok, menipu, itu semua adalah hal yang membuat kita tertipu oleh kesenangan dunia. Ikhwatal iman, kesenangan dunia adalah kesenangan yang pasti diikuti dengan ketidaksenangan, itu pasti. Sebab kesenangan dunia menipu, maka karena kesenangan dunia itu menipu, kesenangan dunia adalah kesenangan yang selalu diikuti dengan ketidaksenangan. Silakan antum hayalkan kesenangan dunia. Apa yang antum bisa hayalkan dari kesenangan dunia? Mungkin di antara antum ada yang menghayalkan makanan terenak. Jika makanan itu ada di hadapan Anda dan Anda menikmatinya, setelah Anda merasakan kenikmatan makanan, ada ketidaknikmatan. Apa itu ketidaknikmatan? Anda butuh sikat gigi. Anda butuh buang air kecil, buang air besar. Sayang nih makanan sudah masuk ke tubuh saya, sisa makanan ada di mulut saya, nggak usah deh saya hilangkan. Ini nikmat banget, mahal harganya. Silakan, tapi siap-siap saja orang-orang tidak akan berani mendekati Anda ketika Anda berbicara. Ada ketidaknikmatan teman-teman sekalian. Anda hayalkan kendaraan termewah, tapi begitu punya, ada ketidaknikmatan, pajaknya dan lain sebagainya. Tergores sedikit sebulan bisa tidak tidur, ya. Dan berbagai hal lainnya. Maka mengejar kesenangan dunia berarti mengejar kesenangan yang ujungnya tidak nikmat. Maka teman-teman jangan sampai tertipu. Yang terakhir adalah wala yagurannakum billahil garur. Jangan sampai kalian tertipu oleh setan. Jangan sampai kalian diperdaya oleh setan. Sebab siapa yang diperdaya oleh setan pasti dia akan lupa Allah, pasti. Allah bilang di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-19, ya. Istahwadza alaihimus syaitan fansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Siapa yang dikuasai setan, ditemani setan, dikencani setan, didampingi setan, maka setan akan menjadikannya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi bagian dari komunitas setan dan pasti hidupnya dunia akhirat merugi. Kalau dia lupa Allah, maka Allah jadikan orang ini lupa pada jati diri hidupnya. Allah katakan wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Siapa yang lupa Allah, maka pasti orang itu akan lupa pada jati dirinya. Maka Allah bilang janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa Allah. Siapa itu? Orang-orang yang dikuasai setan. Sebab begitu kemudian engkau lupa Allah, maka Allah akan menjadikan kamu lupa pada dirimu. Yaitu kamu lupa pada jati dirimu. Kamu lupa bahwa hidup ini ada prinsip halal dan haram. Kamu lupa bahwa bekal terbaikmu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kamu lupa kalau kematianmu semakin dekat. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al-Ma'arij ayat 6 ayat 7. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat kematiannya masih jauh. Padahal kematiannya sangat dekat. Kenapa? Karena dia lupa pada kematian yang datang semakin dekat padanya. Maka ihwatal iman ahibazani Allah wa yakum. Inilah kajian kita di malam hari ini. Ya di hari Ahad yang ketiga dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan
lebih mendalam pada pembahasan tentang istahwadza alaihimus syaitan. Siapakah orang-orang yang dikuasai oleh syaitan? Kita perlu mewaspadainya dan kita akan sebutkan ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang siapa-siapa yang akan dikuasai oleh syaitan. Semoga kita semua insya Allah selamat dari tipu daya dunia dan selamat dari tipu daya syaitan. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di dunia sehingga mendapatkan hidayah Allah dan selamat di akhirat menjadi pemenang masuk ke dalam surga. Nakhtafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.